pemirsa, Anda masih menyaksikan Coffee Morning bersama RDK. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk sponsor acara ini, diantaranya ada Sanford, Kole-Kole, dan Rumah Donat. Nah, tadi ada pertanyaan dari Sapril Sembiring selaku pelaku pariwisata di Kepulauan Riau mengenai bagaimana teknis travel bubble, dan mereka juga minta untuk dilibatkan. Baik, Pak Samsul Bahrum, bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Travel bubble ini sesuai dengan definisi bubble, ada bulatan-bulatannya, buih-buih kayak buih bulat-bulat gitu. Maka turis-turis itu tidak bisa berada di luar koridor yang sudah ditetapkan. Maka kita menggunakan istilah safety lane, green lane, atau blue pass, macam istilah green pass, dan safety pass dan lainnya gitu. Maka kemanapun turisnya itu terdeteksi, sehingga terjadi limitasi secara spasial. Mereka tidak bisa berada di luar kawasan. Saya ketika pulang dari Belanda di karantina, itu betul karantina kamar. Karantina kamar hanya bisa berhubungan dengan teman-teman yang satu pesawat. Tetapi begitu di kamar sudah di karantina kamar. Ini karantinanya ada karantina kawasan. Karantina kawasannya agak lebih luas. Ya, mohon maaf lah kalau ibaratnya binatang itu ada dikurung dalam kandang, ada dikurung dalam satu tempat yang luas, sehingga mereka tidak merasa terkukung dan terkurung di satu tempat. Nah, mereka bisa berhubungan dengan semua objek wisata, cuma mereka tidak bisa berhubungan dengan wisatawan yang luar dari travel bubble. Memang ada sedikit persoalan di tingkat eksklusivisme dalam soal ini. Termasuk kemarin dipertanyakan bagaimana kalau turis ini bermain golf. Nah, bermain golf silakan saja, tapi ketika mereka start tee off mulai main golf, itu mereka tidak bisa bergabung dengan pemain-pemain lokal player gitu. Nah, nanti mungkin teknisnya nanti bisa disampaikan oleh kawan-kawan di Dinas Pariwisata. Memang untuk sementara fokus adalah membuka dulu turis-turis asing berada di tempat tertentu. Ini pilot project. Begitu ini sukses, ternyata tidak menimbulkan persoalan, bisa saja ketika mereka 3 hari misalnya atau dua minggu dikasih batasan visanya, yang kan dievaluasi terus nih. Bisa saja setelah 3 hari mereka sampai, bisa saja ada kebijakan baru, mereka bisa keluar di kawasan. Nah, dengan pertimbangan mereka kembali lagi ke kawasan, tidak terdeteksi, jangan sampai mereka tidak membawa penyakit, justru pulangnya mereka membawa penyakit. Semua hal ini sedang dibahas oleh teman-teman. Makanya di kawasan ini ada istilahnya CSA itu Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability gitu. Jadi teman-teman yang dari di luar kawasan sabar saja, tetap saja kita melihat dari sisi domestik demand-nya untuk pasar-pasar yang ada di dalam negeri. Sekarang ini terus terang saja Bu, masih bisa bertahan hotel-hotel ini karena masihnya pasar domestik. Kami diarahkan oleh Pak Gubernur menjadi diplomat untuk mencari ke pusat semua program itu kalau bisa diadakan daerah. Jadi kalau saya punya bargaining position dengan teman-teman para deputi, wisata, bagaimana kita acarakan di Batam, acaranya di Tanjung Pinang. Oleh sebab itulah salah satu fungsi Pak Gubernur sekarang ini mengajak pertemuan yang diadakan di Pulau Riau. Maka di era Pak Ansar, ya alhamdulillah boleh dikatakan hampir setiap minggu tuh menteri datang. Dan hampir setiap minggu para pejabat pusat datang membuat satu kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan syukurnya kita mendapat special price, special government rate, sehingga rate pemerintah bisa masuk ke kawasan-kawasan Lagoy. Yang hotel 3 juta bisa cuma 1 juta. Baik, Ibu Afitri, bagaimana tanggapan Anda mengenai kerjasamanya, pelibatan kepada pelaku pariwisata? Ya, jadi begini Pak Sembiring ya. Jadi untuk pasar domestik itu memang tidak ada permasalahan, cuma teknis masuk memang tidak boleh masuk ke dalam bubble-bubble yang memang sudah ditentukan, ya supaya tidak terkontaminasi gitu. Jadi kebijakan yang dilakukan ini melalui regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sudah melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang sehingga tidak membahayakan gitu ya. Karena ini pandemi virus, ya saya kira hampir seluruh dunia permasalahannya sama seperti kita. Semua sektor pariwisata juga hampir mati ya, tapi sekarang mudah-mudahan bisa sembuh dari penyakitnya begitu. Nah, ke depan kami mencoba untuk mengumpulkan para asosiasi sebagai stakeholder dalam hal ini untuk diberikan sosialisasi.
apa itu travel bubble, kemudian bagaimana nasib domestik ya, pariwisata domestik. Nah, jangan khawatir Bapak Sapril, dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk membuat satu pertemuan. Jadi di Provinsi Kepri ini ada 26 asosiasi pariwisata. Ya, itu 25-nya ada di Batam untuk di level provinsi, dan satunya ada di Tanjung Pinang, ketua Asparnasnya. Nah, begitu. Jadi nanti setelah dilakukan sosialisasi itu untuk para pelaku pariwisata yang lain itu akan mendapat sosialisasi kembali oleh asosiasi-asosiasi ini yang ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pasar domestik tadi yang dikhawatirkan mengoptimalkan gitu ya. Bagaimana cara mengoptimalkan? Nah, inilah tugas para asosiasi, meng-create bagaimana membuat paket-paket wisata yang keren-keren. Karena untuk tahun ini saja sudah ada 239 event yang terdata untuk Provinsi Kepulauan Riau dari 7 kabupaten kota eventnya, dan segera akan kita launching insya Allah di bulan depan, awal bulan depan di kementerian. Nah, angka ini akan bisa bertambah. Kalau kita hitung 360 hari dalam satu tahun, event kita sudah 239 event. Jadi hampir jedanya sedikit sekali gitu, tiada hari tanpa event pariwisata. Baik, dan bagaimana pula dengan wisatawan domestik dan mancanegara? Apakah ini mereka dibolehkan untuk satu lokasi atau satu kawasan yang ditentukan tersebut? Ini yang saya sampaikan tadi, Ibu, bahwa tidak boleh disatukan. Tidak boleh disatukan. Ya, karena entry point-nya juga berbeda. Jadi kalau kita bicara travel bubble itu hanya ada 3 ya. Batam, Bintan, dan Singapura. Jadi itu saja ya. Jadi informasinya adalah dari Singapura boleh datang ke Nunsapura, entry point-nya. Dari Singapura boleh datang ke BBT, Bandar Bintan Telani Lagoy. Berarti itu saja. Yang domestik boleh datang kapan saja? Yang domestik maksudnya nggak dari pintu itu, bukan dari pintu yang ditentukan. Dari pintu yang berbeda, sehingga tidak akan bercampur dengan Wisman. Baik. Gitu. Pak Indri, tanggapan Anda bagaimana? Ya, tadi tentunya memang semua orang berharap bahwa dalam kondisi seperti ini semua bisa dapat terlibat dan mendapatkan berkahnya. Tadi ya memang kalau kita lihat masyarakat lokal itu juga menerima berkah di saat terjadinya COVID ini. Yang dulunya mungkin sangat susah masuk ke Lagoy ya, karena harganya mahal dan sebagainya, tapi dengan COVID akhirnya masyarakat setempat bisa menikmati dan mungkin ketagihan gitu, pengen masuk lagi. Nah, tentunya ini tadi mungkin disampaikan Mas April bahwa pasar lokal itu ternyata sangat luar biasa, baik dari Batam, dari Tanjung Pinang atau dari daerah lainnya, Jakarta sebagainya, itu juga potensial. Nah, cuman persoalannya adalah bagaimana cara entry point mereka, mungkin itu yang menjadi persoalan. Tapi ya jelas bahwa kalau entry point lokal kan kita dari pintu gerbang utamanya, darat, apakah dari Batam atau langsung Bandara Raja Haji Fisabilillah. Cuman mungkin persoalannya adalah di mana destinasi-destinasi atau titik-titik hotel yang memang khusus lokal, dan kemudian mana yang mancanegara. Ini yang mungkin mereka perlu sosialisasi yang baik barangkali ya. Dan ini ya betul bahwa kita tidak hanya bicara mementingkan wisatawan mancanegara, tapi juga wisatawan lokal yang cukup membantu sebenarnya bagi sektor pariwisata saat terpuruk kemarin. Ini juga tentunya tidak ditinggalkan begitu saja. Nah, tapi kalau bicara konsep travel bubble ini sebenarnya masyarakat lokal sudah pernah mengalami lah situasi di mana dulu mau masuk di gerbang Lagoy juga sulitnya luar biasa. Nah, mungkin seperti itulah kira-kira gambarannya ke depan. Baik. Saya tambahkan sedikit silakan, Bu ya. Jadi memang pasar domestik ini menjanjikan sekali. Ketika akhir tahun yang tahun 2021 yang lalu, Pak, kita mencoba membuat survei-survei kecil, ternyata di Lagoy itu full booking, full book. Nah, artinya apa? Wisatawan domestik ini juga punya gitu loh, kemampuan untuk berwisata, dan kemudian juga diberikan kesempatan gitu. Nah, jadi jangan khawatir pasar domestik. Dan saya tambahkan sedikit lagi, bagaimana pelaku ekonomi kreatif? Di mana set efeknya begitu ya? Ya tentu saja para supplier itu. Jadi kalau hotel-hotelnya penuh, supplier telur, daging, sayur itu kan mendapat kesempatan untuk mensuplai. Dan tentu saja kita mengambil supply dari lokal dulu. Ya kita lihat Bintan, luar biasa kebun sayurnya ya Pak ya. Itu ya tentu pemasoknya dari situ dulu. Nah, kemudian untuk barang-barang seperti pelaku ekonomi kreatif lainnya seperti wastra dan non-wastra misalnya begitu ya, itu kita sudah ada gerakan nasional bangga barang Indonesia. Ya, jadi itu satu gerakan nasional yang insya Allah nanti bulan Maret akan diadakan di Kepri
ya. Jadi untuk nasional ini tahun ini pusatnya di Kepri dan Bali kalau tidak salah saya. Nah, di situ akan hadir produk-produk premium dari lokal kita. Dari lokal sendiri yang akan dipamerkan seperti itu ya. Jadi itu akan dikurasi dulu oleh para kurator. Mana produk-produk yang lolos seleksi begitu, itu akan menjadi produk yang dapat dijual. Oke. Nah, harapan kami ke depan dari Dinas Pariwisata, setiap hotel, resort gitu ya, tempat-tempat pariwisata itu membuat satu showcasing untuk meletakkan barang-barang hasil karena dari, mereka diletakkan di resort itu barang maupun makanan. Begitu yang tentu saja sudah dikurasi. Nah, mudah-mudahan bisa nanti tujuan akhirnya adalah ekspor. Tentunya begitu ya, Pak ya. Iya. Baik, untuk Bung Sapril sendiri itu tadi jawaban dari 3 narasumber atas pertanyaan Anda seperti yang disampaikan oleh Ibu Afitri. Ke depan akan diadakan diskusi bersama ya para pelaku pariwisata di Kepulauan Riau. Baik. Nah, Pak Samsul Bahrum, kita ketahui salah satu kunci kesuksesan untuk penerapan travel bubble ini berjalan dengan sesuai yang diinginkan adalah juga SDM-nya. Kalau Bapak melihat SDM di 2 kawasan yang ditentukan tersebut bagaimana? Ya, sebenarnya 2 tahun lalu ketika kasus COVID ini terjadi, teman-teman dari pelaku usaha mempunyai momen yang sangat besar sekali untuk meningkatkan SDM. Nah, ketika mereka banyak yang seharusnya di PHK, bahkan dijadikan program untuk training. Saya punya beberapa teman-teman dari hotel-hotel yang tidak mem-PHK, bahkan memperkuat SDM mereka, baik melakukan in-job training, short training, bahkan di antara mereka juga membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan perhotelan. Misalnya begini, ada di antara mereka yang mampu bertukang, merapikan taman. Mereka tetap bekerja untuk di hotel, walaupun mereka dibayar bukan karena melayani tamu, tapi bagi hotel. Saya ambil contoh Batam View Hotel. Batam View Hotel itu justru menggunakan waktu sekitar 8 bulan. Mereka melakukan memperbaharui atau merehabilitasi hotel-hotel mereka gitu. Termasuk hotel di Golden View Hotel yang saya lihat beberapa kamar sudah berubah interior desainnya gitu. Nah, oleh sebab itulah para hotel-hotel ini sudah sangat siap sekali untuk melayani tamu-tamu, apalagi di era travel bubble ini dengan konsep sertifikasi masalah kebersihan, keselamatan, kemudian environment dan lainnya, mereka juga memiliki satu standar yang sangat bagus dalam melayani hotel. Saya kira kasus COVID ini menyadari kita bahwa kualitas sumber daya manusia untuk pariwisata itu menjadi hal yang sangat utama untuk pelayanan, sehingga mereka bisa hidup dalam budaya yang bersih, budaya yang sehat, budaya yang memperhatikan tentang environment dan lainnya. Sehingga Kepri sangat siap, apalagi kita memiliki cukup banyak potensi-potensi di pendidikan di bidang pariwisata. Terakhir Pak Menteri Pariwisata juga meninjau Politeknik Pariwisata yang ada di Batam. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Henry, kalau Bapak melihat SDM kita bagaimana? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Samsul Bahrum ya, kesiapan kita dalam bidang pariwisata ini dalam menyikapi kondisi hari ini tentunya sangat siap sekali kalau saya pikir. Di samping kita punya institusi pendidikan tinggi yang juga tadi memang dalam bidang itu, dan kemudian juga tadi kesadaran dari terutama kesadaran masyarakat lah yang paling penting. Itu kesadaran pekerja dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya, ternyata capaian target vaksinasi kita juga cukup baik, dan kemudian kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan itulah modal utama yang kemudian mungkin meyakinkan pemerintah pusat untuk kemudian membuka travel bubble ini ya di tempat kita. Oke, baik. Di penghujung acara dari Ibu Afitri untuk closing statement kita sesuai topik hari ini, pasca kunjungan Jokowi, Kepri dapat apa? Ya, kita dapat set efek yang luar biasa ya. Kalau saya menyikapinya dari bidang pariwisata, tentu saja ini menjadi daya magnet tersendiri, dan orang semakin percaya, semakin yakin sesuai dengan hashtag kita pariwisata Kepri aman. Oke. Ya, syarat makna Gurindam 12, petuah Melayu bijak lestari. Travel bubble, solusi cerdas untuk tingkatkan pariwisata di Provinsi Kepri. Oke, luar biasa. Baik, kalau closing statement dari Pak Samsul Bahrum? Ya, saya kira so far so good. Ya, kita aja kalau pakai pantun jujur bertutur bijak bertindak, negeri bersokan amanah, kita patut bersyukur
Tuhan sudah berkehendak, semoga wisata Kepri selalu mendapat amanah. Oke. Dari Pak Endri Sanapaka? Ya, saya sekali lagi menyatakan bahwa ini semua berkat daripada doa kita bersama supaya COVID ini cepat berlalu, dan kemudian tentunya adalah kesadaran kita semuanya sehingga kita akan bisa kembali memulai aktivitas kita seperti biasanya lagi. Oke, baik pemirsa, tentunya kita harapkan pasca kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kepulauan Riau ini memang benar-benar dapat memberikan efek yang baik untuk provinsi tercinta dan pelaksanaan travel bubble berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian untuk Dialog Coffee Morning pada hari ini. Terima kasih untuk 3 narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Coffee Morning bersama RDK setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami ucapkan terima kasih untuk sponsor dalam program ini, diantaranya ada Sanford, Rumah Donat, dan Kole-Kole. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.